pagi. Hari ini kita akan membahas materi pemfaktoran dari persamaan kuadrat. Yang pertama kali, hari ini saya akan membahas mengenai bentuk umum persamaan kuadrat. Bentuk umum saya singkat BU. A X kuadrat plus BX plus T sama dengan 0. Yang perlu diperhatikan adalah bahwa nilai A di sini tidak boleh sama dengan 0. Karena pangkatnya adalah 2. Kalau nilai A itu 0, maka nanti bentuk umum tinggal menjadi BX plus C sama dengan 0, sehingga pangkatnya menjadi 1. Dan itu bukan persamaan kuadrat. Berikutnya, A ini kita sebut sebagai koefisien. Kemudian X ini adalah variabelnya. Apakah X bisa berubah atau kita ganti? Boleh, tergantung soal yang ada. Sebagai contoh, di sini saya akan menggunakan nilai A misalnya 2. A-nya sama dengan 2. Kemudian B-nya sama dengan 3 dan C-nya sama dengan 4. Maka berarti persamaannya menjadi 2x kuadrat plus 3x plus 4 sama dengan 0. Tolong kalian ingat-ingat bahwa nilai A itu selalu yang di depan x kuadrat. Kemudian nilai B itu yang di depan X. Nilai C itu adalah konstantanya. Kemudian tanda ini jangan lupa ini adalah kepunyaan B, kemudian yang ini kepunyaan C. Sehingga ini A, ini B, ini C. Jelas ya? Jadi setiap ada soal persamaan kuadrat, kalian harus bisa menguraikannya. Kemudian apa yang dimaksud dengan akar persamaan kuadrat? Akar persamaan kuadrat adalah penyelesaian dari persamaan kuadrat. Cara mencari akar-akarnya ada 3 cara. Pertama, memfaktorkan. Kedua, melengkapi kuadrat sempurna. Dan yang ketiga, dengan rumus ABC. Hari ini kita fokus untuk membahas dengan cara yang pertama, yaitu memfaktorkan. Saya mulai dari contoh yang paling sederhana. X kuadrat plus 2x sama dengan 0. Bentuk ini bisa kita faktorkan dengan cara kita sederhanakan, kita bagi dengan yang sama, mempunyai faktor persekutuan yang sama yaitu X, sehingga kita bagi dengan X. X kuadrat dibagi X, hasilnya adalah X, tambah 2X kita bagi X, 2, sama dengan 0. Untuk ngecek atau mengulanginya, lihat caranya, dikalikan. Kemudian jangan lupa kalikan ke belakang. Jika ada persamaan X kali X plus 2 sama dengan 0, kita ingat lagi bahwa jika ada dua bilangan dikalikan A dan B hasilnya 0, maka A bernilai 0 atau B-nya bernilai 0. Jadi salah satu dari keduanya pasti bernilai 0. Maka bilangan ini berarti X sama dengan 0 atau X plus 2-nya yang sama dengan 0. Yang ini masih bisa kita lanjutkan menjadi X sama dengan min 2. Sehingga penyelesaian untuk persamaan kuadrat ini adalah 0
koma, min 2. Diperhatikan tanda kurung yang dipakai, tanda kurung kurawal, bukan tanda kurung biasa. Jelas ya? Untuk contoh yang pertama, saya masih akan melanjutkan dengan contoh yang kedua. Untuk contoh yang kedua, saya tambah dengan angka yang lebih besar. Di sini saya gunakan 2x kuadrat plus 6x sama dengan 0. Pada contoh yang kedua ini, faktornya yang sama ada di angkanya. 2 dan 6 sama-sama bisa dibagi 2. Kemudian x ini juga bisa kita faktorkan sehingga menjadi 2x. 2x kuadrat dibagi 2x, x ditambah 3 sama dengan 0. Untuk ngecek ulang, ini ketika kita kalikan 2x kalikan x, 2x kuadrat, 2x kalikan 3, 6x. Jadi kalikan depan, kalikan yang belakang. Sekarang tinggal kita selesaikan. 2x sama dengan 0 atau x plus 3 sama dengan 0. Yang ini masih lanjut, berarti x sama dengan 0. Karena 0 dibagi 2 itu 0. Yang ini menjadi x sama dengan negatif 3. Sehingga penyelesaiannya adalah negatif 3 dan 0. Contoh yang kedua lebih jelas lagi bukan? Berikutnya, sekarang kita lanjut untuk contoh memfaktorkan yang lain. Contoh memfaktorkan yang lain misalnya x kuadrat plus 3x plus 2 sama dengan 0. Untuk menyelesaikan soal ini, kita bisa membuat menjadi sebuah persamaan. Ini sama saja kalau saya jabarkan menjadi bentuk perkalian seperti ini. Artinya P ditambah Q hasilnya harus yang tengah, yaitu 3x. Sedangkan P kalikan I hasilnya harus merupakan konstantanya, yaitu 2. Untuk menyelesaikannya bisa kita buat tabel. P, Q, P tambah Q, kemudian di sini P kalikan Q. Faktor dari 2, 1 dan 2 atau 2 dan 1. Jika ditambah hasilnya 3. Ini juga sama. Jika dikalikan hasilnya 2. Berarti angka 1 dan 2 memenuhi persamaan ini. Maka sekarang tinggal kita terapkan dalam soal. Jangan lupa sama dengan 0. Kita tulis dulu x plus, seandainya P-nya 1. Berarti di sini saya tulis angka 1. Seandainya Q-nya 2. Berarti saya tulis angka 2. Cara cek ulang. Dalam kali dalam. 1 kalikan X, 1x. Belakang kali belakang. X kalikan 2, 2x. Kita cek. 1x tambah 2x, hasilnya adalah 3x. Cara cek yang terakhir yaitu angka kali angka. 1 kalikan 2, hasilnya adalah 2. Dengan demikian, ini adalah penyelesaiannya. Sekarang tinggal kita selesaikan. Menjadi x plus 1 sama dengan 0 atau x plus 2 sama dengan 0. X sama dengan negatif 1 atau x sama dengan negatif 2. Sehingga himpunan penyelesaiannya adalah negatif 1 ataupun negatif 2.
Jelas ya? Semoga ini membuat kalian menjadi jelas. Kita masih akan lanjut dengan soal-soal yang lain lagi. Sampai jumpa.